Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam program GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada pada pagi hari ini, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita akan membekali kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kita dahului dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan pada hari ini, pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan pagi hari juga ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini mereka merendahkan diri, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang sudah kita dengar, kita baca pagi ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang memberikan kesaksian dan pernyataan iman sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemberita Injil Yesus Kristus. Seperti di dalam pernyataan iman Rasul Paulus, di situ Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam dagingku adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan totalitas adalah perubahan yang sesungguhnya. Dan perubahan sesungguhnya menunjukkan sebagai manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Firman Allah berkata hanya ada dalam Kristus Yesus. Mengalami proses kematian dan kebangkitan, yaitu hidup dalam pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama, karakter-karakter yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, mematikan kehidupan yang lama,
lalu bangkit dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus adalah kehidupan iman. Jadi kehidupan iman seseorang yang adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus, dia melangkah dengan iman, dia hidup dalam iman. Rasul Paulus berkata dalam kesaksiannya, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sesuatu yang luar biasa menjadi pernyataan Rasul Paulus setelah dia hidup di dalam Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan perubahan, membuat dia hidup baru di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sejak kita percaya dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang baru. Kita telah meninggalkan hal-hal yang lama dan kita disebut manusia ciptaan baru. Disebut oleh firman Tuhan menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai manusia yang baru dalam Yesus Kristus, kita tetap hidup dalam iman, menunjukkan sikap iman, sikap percaya dalam langkah kita. Kita menggunakan iman percaya kita. Berbagai aspek kehidupan kita. Kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ada karena Tuhan, kita ada karena percaya, bukan karena melihat. Kita hadapi hari ini dan hari esok dengan iman percaya, dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ada hari ini karena Tuhan, kita pun bisa melihat hari esok karena Tuhan. Kita hidup dalam tangan Tuhan, kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita tidak lagi seperti masa lampau, tetapi kita sudah berada dalam Tuhan. Kita hidup dengan mengandalkan Tuhan sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru. Allah mengerti keadaan kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Memang hidup tidak lepas dari tantangan, kesulitan. Kita akan selalu dihadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan kita menghadapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyedihkan, mengkhawatirkan kita, menakutkan kita, dan mungkin membuat kita menjadi pribadi yang tidak bersemangat. Namun firman Allah berkata pagi ini, sebagai orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru dalam Yesus Kristus, menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus, kita tidak menyerah, namun kita mengambil langkah maju, langkah semangat. Hari esok ada Tuhan. Kita hadapi
segala sesuatu dengan iman kita kepada Tuhan. Kita menunjukkan kita adalah ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru dalam Kristus Yesus. Kita berjalan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup karena Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini terus kita melangkah, terus kita beriman kepada Tuhan. Roma pasal 1 ayat 17 di situ mengatakan, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita tidak hidup dalam penglihatan kita. Jika kita bisa melihat keadaan situasi sekarang, membuat kita menjadi manusia yang selalu hidup dalam ketakutan, mengecewakan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup terus dalam iman. Seperti firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman, orang percaya akan hidup oleh percayanya. Kita ada di dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru dalam Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap menjadi pribadi yang tetap menunjukkan sikap. Kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tetap adalah iman, percaya kita kepada Allah. Apapun yang saudara hadapi saat ini, pagi hari ini, di saat saudara mendengar firman Tuhan, Yesus Kristus adalah jawaban dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara dalam keadaan masalah menghadapi hari-hari ini, khususnya melangkah di tahun ini. Mari kita andalkan Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Kita hidup dalam iman kita kepada Tuhan. Dasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap usaha kita, dalam setiap pekerjaan kita, di setiap langkah kita. Dia akan menolong kita. Dia Yesus Tuhan kita yang akan menyertai, menolong dan memberkati kehidupan saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami menjalani hidup ini karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari kami, minggu, bulan, dan tahun bukan karena kekuatan kami, tetapi kami menyadari semuanya ada karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menebus hari-hari kami. Dan hari ini kalau kami ada, pagi hari ini kalau kami ada, bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami. Kami menyadari karena Tuhan yang sudah menyertai kami, menolong kami. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tapi kami tahu Engkau di pihak kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami, ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang merendahkan hati mereka mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kekuatan firman Tuhan menolong mereka, Tuhan, menyertai, menyembuhkan mereka sakit, menguatkan mereka yang lemah. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin.